Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 9 September 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong dan pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu. Kiranya Roh-Mu ya Yesus menolong kami agar mengerti dan menjadikan ini pembaharuan dalam hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Yvonne Ayorbaba. Silakan Ibu Yvonne. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Renungan pagi kita pada hari ini 9 September 2020 dengan judul Jadikan Kehidupan Kristen Menjadi Kehidupan yang Menarik. Terdapat di dalam 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Apabila Kristus berada di dalam hati, niscaya ia akan dibawa ke dalam keluarga. Para ibu bapa merasa hidupnya penting dalam penurutan kepada Roh Kudus, sehingga malaikat surgawi yang melayani orang yang akan mewarisi keselamatan kekal itu melayani mereka sebagai guru rumah tangga dengan mendidik dan mengajar mereka untuk melaksanakan tugas mengajar anak-anak mereka. Ada kemungkinan mengadakan tempat ibadah kecil yang dapat menghormati dan memuliakan penebus. Jadikanlah hidup kesalehan itu suatu kehidupan yang menarik. Bicarakanlah suatu materi yang di dalamnya pengikut-pengikut Kristus satu waktu kelak mendirikan rumah kediaman mereka. Sementara kamu melakukan yang demikian, Allah akan menuntun anak-anak-Mu ke dalam segala kebenaran, mengisi mereka dengan suatu keinginan untuk menyesuaikan diri dengan tempat kediaman yang Kristus sudah pergi untuk menyediakannya bagi semua orang yang mengasihinya. Para orang tua tidak boleh memaksa anak-anak mereka untuk memeluk suatu bentuk agama, melainkan haruslah mereka mengemukakan prinsip yang kekal di hadapan mereka dalam terang yang menarik. Para orang tua wajib membuat agama yang direstui Kristus lebih menarik dengan kegembiraan hati mereka, dengan kesopanan Nasrani mereka, dan dengan kelemah lembutan mereka, serta simpati yang penuh belas kasihan. Tetapi mereka harus memiliki pendirian yang teguh dalam hal menuntut sikap hormat dan menurut. Prinsip-prinsip yang benar wajib ditanamkan dengan sungguh-sungguh dalam pikiran anak-anak itu. Kita perlu mengajak anak-anak untuk melakukan perbuatan yang benar. Emas dan perak tidak cukup untuk keperluan ini. Marilah kita perlihatkan kepada mereka kasih sayang dan anugerah Kristus, keindahan firman-Nya, dan sukacita orang-orang yang menang. Dalam usaha seperti ini, kita telah melakukan pekerjaan kekal untuk selama-lamanya. Ada beberapa orang tua, walaupun mereka mengaku orang yang beragama, tidak mempedulikan di hadapan anak-anak mereka suatu kenyataan bahwa Allah harus dihormati dan diturut, bahwa kegemaran dan kesenangan atau kecenderungan pribadi tidak boleh memengaruhi tuntutannya terhadap mereka. Takut akan Allah itulah permulaan segala akal budi. Kenyataan ini harus dikaitkan dalam kehidupan dan tabiat. Pengertian yang benar tentang Allah melalui Kristus yang telah mati supaya kita dapat diselamatkan wajib ditanamkan dalam pikiran mereka. Seri Membina Keluarga, Jilid 1 halaman 308-309. Terima kasih atas penata layanan Ibu Yvonne. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kita puji Tuhan atas hari yang baru.
Renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 270 paragraf 1 yang berkata, apabila Kristus berada di dalam hati, niscaya Ia akan dibawa ke dalam keluarga. Kalimat kesannya sederhana, tetapi mendalam. Bila Kristus dalam hati kita, siapa yang hadir dalam rumah tangga? Yesus itu sendiri dan bukan oknum lain. Perhatikan penjelasan roh nubuat yang lainnya tentang kehadiran Kristus di dalam hati. Faith and Works halaman 116 paragraf 4 menyatakan, apabila Kristus berada di dalam hati, Dia akan muncul di rumah, di tempat kerja, di pasar, di gereja. Siapa yang muncul saat Yesus hadir dalam hati kita? Yesus itu sendiri dan bukan oknum lain. Kemudian dalam Testimonies for the Church volume 4 halaman 610 paragraf 1, Nya White menjelaskan, ketika Kristus berada di dalam hati, hati itu akan dilembutkan dan ditundukkan oleh kasih kepada Allah dan manusia, sehingga kegelisahan, mencari kesalahan, dan perselisihan tidak akan ada di sana. Perubahan karakter menjadi bagian hidup kita apabila Kristus berada di dalam hati kita. Karakter Kristus menjadi karakter kita. Bagaimana Kristus berada dalam hati kita? Reflecting Christ halaman 59 paragraf 4 menyatakan, di mana Roh Kristus berada di dalam hati, karakter Kristus akan diungkapkan dan di sana akan terwujud kelembutan saat diprovokasi dan kesabaran saat dalam pencobaan. Kristus berada dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Dan apa yang terjadi? Perubahan hidup, perubahan karakter. Inilah pentingnya memiliki Roh Kristus di dalam rumah tangga. Lalu bagaimana dengan kalimat selanjutnya dalam renungan hari ini yang berkata dalam Pulang ke Rumah halaman 270 paragraf pertama. Para ibu bapa merasa hidupnya penting dalam penurutan kepada Roh Kudus, sehingga malaikat surgawi yang melayani orang yang akan mewarisi keselamatan kekal itu melayani mereka sebagai guru rumah tangga dengan mendidik dan mengajar mereka untuk melaksanakan tugas mengajar anak-anak mereka. Nah, tadi Nya White mengatakan bahwa Kristus berada dalam hati kita melalui kehadiran Roh Kristus. Lalu, mengapa Nya White mengatakan pentingnya penurutan kepada Roh Kudus, teristimewa saat Kristus dalam hati kita? Apakah Roh Kudus yang dimaksud oleh Nya White berbeda dengan Roh Kristus atau sama? Roh Nubuat menjelaskan dalam The Review and Herald, September 17 tahun 1908, paragraf 12, yang berbunyi, Firman Allah dengan jelas menampilkan dua kelompok orang, yang bijak dan yang bodoh. Biarlah mereka yang mengaku mengetahui kebenaran untuk hari-hari terakhir ini memperhatikan bahwa mereka tidak ditemukan di antara orang bodoh yang pelitannya padam karena mereka gagal memasok diri dengan minyak suci, roh, dan kasih karunia Kristus. Di dalam Alkitab, minyak adalah lambang Roh Kudus. Di dalam Alkitab ada juga perumpamaan tentang 10 anak darah, 5 yang bijak dan 5 yang bodoh. Yang bodoh tidak membawa minyak yang adalah lambang Roh Kudus. Perhatikan kalimat yang ditandai kuning. Nya White menuliskan bahwa minyak itu adalah roh dan kasih karunia Kristus. Artinya, minyak atau Roh Kudus itu adalah Roh Kristus. Inilah hubungannya. Kristus dalam hati kita melalui kehadiran Roh Kristus, dan penting bagi kita untuk menurut kepada Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh-Nya Kristus itu sendiri. Sebab memang Roh-Nya Kristus adalah Roh yang kudus. Jangan lupa dalam pelajaran sebelumnya Nya White menasihatkan bahwa tugas pertama dalam rumah tangga adalah untuk memastikan apakah Roh Kristus ada atau tidak. Itu sebabnya penting agar Kristus berada dalam hati kita, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Jadi jelas bahwa Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh Kristus itu sendiri dan bukan oknum yang lain. Lalu bagaimana hubungannya dengan menjadikan kehidupan Kristen menjadi kehidupan yang menarik? Renungan hari ini berkata dalam Pulang ke Rumah halaman 270 paragraf 4.
Para orang tua wajib membuat agama yang direstui Kristus lebih menarik dengan kegembiraan hati mereka, dengan kesopanan Nasrani mereka, dan dengan kelemah lembutan mereka, serta simpati yang penuh belas kasihan. Tetapi mereka harus memiliki pendirian yang teguh dalam hal menuntut sikap hormat dan menurut. Dalam bahasa Inggris, White sebut Religion of Christ atau agama Kristus. Apakah agama Kristus tersebut? Perhatikan kutipan berikut ini yang diambil dari Membina Kehidupan Abadi, halaman 298, paragraf 3, yang menjelaskan, kemuliaan surga adalah dalam mengangkat orang yang jatuh dan menghiburkan orang yang berduka. Dan bila mana Kristus tinggal di dalam hati manusia, ia akan dinyatakan dalam cara yang sama. Bila mana ia berbuat, agama Kristus, the religion of Christ, akan membahagiakan. Dimanapun ia bekerja, di sana ada cahaya terang. Jadi, agama Kristus adalah kehadiran Kristus dalam hati manusia, dan Dia yang menggerakkan perbuatan kita. Perbuatan kita membawa kebahagiaan atau berkat dan terang. Bagaimana Kristus hadir dalam hati manusia? Melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Itu sebabnya perhatikan dalam kutipan ini. Dalam bahasa Inggris, White tulis dalam bentuk kata ganti orang dan kata ganti benda secara bersamaan. Lihat yang ditandai warna biru. White sebut he, yaitu kata ganti orang, karena yang hadir adalah Kristus itu sendiri, tetapi melalui kehadiran Roh-Nya. Dan itu sebabnya White sebut dalam kata ganti benda, it. Sebab yang hadir adalah pribadinya Kristus, hidupnya Kristus, karakternya Kristus, pikirannya Kristus. Inilah yang Alkitab jelaskan tentang roh. Sebab Alkitab tidak mengajarkan spiritisme. Karenanya, mau menjadikan kehidupan Kristen menjadi kehidupan yang menarik, hanya satu jawabannya: miliki kehadiran Roh Kristus dalam hati kita. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang sangat baik bagi kehidupan kami, agar kami sebagai orang Kristen menampilkan kehidupan Kristen yang menarik, yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang membawa terang. Dan rahasianya cuma satu: memiliki Roh Kristus yang kudus. Tuhan campur tangan agar kami selalu meminta kehadirannya setiap hari, setiap saat, sehingga hidup kami menjadi kesaksian dan terang bagi sesama. Tolong kami ya Bapa, beserta kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui satu jalan, satu nama, Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.